berkumpul memuji menyembah Dia, bahkan mendengar firman kebenaran. Mari kita awali dengan doa. Bapa di dalam sorga, terima kasih Kau telah himpunkan kami, Tuhan, kami yang di tempat ini dan juga semua saudara seiman kami yang bergabung dengan streaming. Kami percaya Engkau memberkati ibadah kami. Tuhan, sekalipun kami tidak tatap muka, tetapi kami percaya kami sedang bersekutu dengan Kau. 2-3 orang Kau hadiri ruangan hati kami masing-masing. Dan kami mau memuji menyembah-Mu, pimpin kami dari awal pertengahan sampai kepada akhirnya. Urapi kami, layakkan kami. Kami mau masuk bersekutu, memuji menyembah-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Yang kusembah hanya Yesus. Kita naikkan pujian. Yang kusembah, yang kusembah hanya Yesus. Yang kupuja hanya Yesus. Yang kusanjung hanya Yesus. Sebab Kau Allahku. Yang kusembah, yang kusembah hanya Yesus. Yang kupuja hanya Yesus. Yang kusanjung hanya Yesus. Sebab Kau Allahku, Yesus. Yesus, Kau Allahku, Yesus. Engkau Tuhanku, Yesus. Engkau Rajaku yang turun ke dunia. Yesus, ku sembah Kau, curahkan Roh Kudus-Mu. Kini aku menyembah, masuk hadirat. Yang ku sembah hanya Yesus. Yang ku sembah hanya Yesus. Yang ku puja hanya Yesus. Yang ku sanjung hanya Yesus. Sebab Kau sekali lagi, yang ku sembah hanya Yesus. Yang ku sembah hanya Yesus. Yang ku puja hanya Yesus. Yang ku sanjung hanya Yesus. Sebab Kau Allahku. Bersama katakan Yesus. Yesus, Kau Allahku, Yesus. Engkau Tuhanku,
takkan ragu, ku berjalan. Sekalipun di dalam lembah yang kelam, kita tahu Yesus beserta kita. Makasih Tuhan. Takkan ragu, ku berjalan di dalam lembah yang kelam. Ku tak takut, sebab Engkau besertaku. Segala yang Kau izinkan terjadi dalam hidupku, ku percaya mendatangkan kebaikan. Bapakku percaya, Bapakku percaya. Katakan bersama, rancangan-Mu indah. Rancangan-Mu indah. Bapakku percaya, Kau turut bekerja. Kau turut bekerja dalam segala hal, mendatangkan kebaikan bagiku. Bersama katakan, takkan ku ragu. Takkan ragu, ku berjalan di dalam lembah yang kelam. Ku tak takut, sebab Engkau besertaku. Segala yang Kau izinkan di dalam hidupku, ku percaya. Bersama katakan, mendatangkan kebaikan. Bapakku percaya, rancangan-Mu indah. Rancangan-Mu indah. Bapakku percaya, Bapakku percaya. Kau turut bekerja, Kau turut bekerja dalam segala hal, mendatangkan kebaikan bagi. Satu kali lagi katakan, takkan ku ragu. Takkan ragu, ku berjalan di dalam lembah yang kelam. Ku tak takut, sebab Kau besertaku. Sebab Engkau besertaku. Segala yang Kau izinkan terjadi dalam hidupku, ku percaya mendatangkan kebaikan. Mendatangkan kebaikan. Bersama katakan, Bapakku percaya. Aku percaya. Yeah. Rancangan-Mu indah. Bapakku percaya. Bapakku percaya. Kau turut bekerja. Kau turut
Haleluya. 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 Tidak ada yang lebih indah kecuali kita tetap percaya. Di tengah kita bersyukur menghadapi berbagai hal, satu yang kita yakini, bahwa kita tetap diberkati. Sebab itu kita naikkan pujian ini dengan sorak-sorai. Aku diberkati, sepanjang umur hidupku diberkati, maka itu akan terjadi. Kita naikkan pujian ini, kita mau bersorak-sorai untuk Tuhan. Aku diberkati, dari bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Berkati, sepanjang hidupku diberkati. Dari bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Dari bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Aku diberkati, aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Dari bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Sekali lagi, aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Dari bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Aku diberkati, aku Allah kita besar, Allah yang heranlah, Allah yang cinta kita semua, berkati dengan limpah. Allah yang heranlah, kita heran dan besar. Allah yang heranlah, Allah yang cinta kita semua, berkati dengan limpah. Allah yang heranlah, kita heran. Allah kita heran dan besar. Allah yang heranlah, Allah yang cinta kita semua, berkati dengan limpah. Allah yang heranlah, Allah kita heran dan besar. Allah yang heranlah, Allah yang cinta kita semua, berkati dengan limpah. Allah yang heranlah, Allah kita heran. Allah kita heran. Allah kita besar. Allah kita Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih setiap kami diberikan kesempatan untuk menerima yang terbaik. Oleh karena itu, berikan kami hati yang haus dan lapar akan Engkau. Berikan kami hikmat, wahyu, marifat untuk kami boleh mengerti kebenaran firman-Mu dalam hidup kami. Roh Kudus, kami bebaskan Roh-Mu bekerja menjamah setiap kami, baik yang pelayan maupun yang di rumah yang mendengarkan. Kami percaya Engkau tidak dibatasi oleh waktu dan tempat. Bekerja dan bekerjalah menjamah melawat kami pribadi lepas pribadi. Kami siapkan hati kami untuk terima yang terbaik. Kami percaya Tuhan, Engkau yang akan memberkati setiap kami dengan kebenaran firman-Mu. Berbicara dan berbicaralah. Terlebih hamba-Mu Tuhan, yang Kau izinkan untuk membagikan kebenaran firman-Mu, bagian pesan-Mu untuk jemaat di Gracious Family, kami percaya Tuhan, Engkau yang menyertai lidah dan bibir hamba-Mu. Karena hamba-Mu ini bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Jika bukan karena Engkau, bukan
apapun yang terjadi dalam hidup kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, biarlah Engkau yang menuntun dan membimbing setiap kami. Berikan kami hati yang lembut untuk kami boleh menerima kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom saudara, pagi hari ini kita akan belajar mengenai Bahtera Nuh. Saya akan ambil dari sisi yang lain mengenai Bahtera Nuh. Beberapa waktu yang lalu, waktu saya sedang pujian dan penyembahan, itu saya lihat ada satu penglihatan seperti kapal yang besar. Terus kemudian saya tanya, Tuhan maksudnya apa? Tapi saya nggak kepikiran kapal Nuh saudara ya, Bahtera Nuh. Saya cuma pikir kapal apa ya. Ya sudahlah lewat seminggu, 2 minggu sambil saya renungkan, tapi saya juga nggak dapat apa maksudnya. Terus detik-detik kemarin Tuhan ingatkan lagi. Ya, Tuhan ingatkan lagi, ternyata Tuhan ingin menyingkapkan satu kebenaran mengenai Bahtera Nuh dalam hidup kita. Nah saudara, selama saya baca di Alkitab, ada transportasi laut atau sungai yang digunakan ya saudara ya. Ada 4. Yang pertama perahu. Ya, di dalam Alkitab itu kita tahu bahwa waktu Tuhan Yesus dengan murid-muridnya melayani dari satu daerah ke daerah yang lain, dari Galilea ke yang lain, dia seringnya menyeberangi dengan perahu. Tuhan Yesus dengan murid-muridnya. Tentunya jumlahnya enggak begitu banyak perahu. Kedua, waktu perjalanan dari Paulus menuju ke Roma, waktu akan menghadap ke Kaisar, waktu naik banding. Nah, di situ ada 2 ya yang disebutkan. Ada yang namanya sekoci, itu sekitar 60 sampai 100 orang isinya satu sekoci ya, itu ada di dalam Kisah Rasul 27 ayat 30. Kemudian pada saat itu juga Rasul Paulus menyebutkan namanya kapal karena dia berlayar ke Roma waktu itu dengan kapal ya. Kalau kapal ini lebih besar saudara ya, 276 orang sama di dalam Kisah Rasul 27 ayat 37. Jadi kapasitasnya yang pertama adalah perahu, berapa orang, sekoci 60 sampai 100 orang, kemudian kapal ya 276 orang, dan yang terbesar adalah Bahtera, yaitu Bahteranya Nuh saudara. Ya, ada banyak tokoh-tokoh yang memperkirakan bisa mungkin lebih dari 1000 orang yang akan masuk ke dalam Bahtera Nuh sebetulnya. Karena cukup lebar ya, sekian hasta, dan kalau sekarang pakai hitungan sekarang diperkirakan panjangnya itu 133 meter, kemudian lebarnya 22 meter dan tingginya 13 meter dan dibuat dalam 3 lantai. Saudara, jadi ternyata ada 3 transportasi yang disebutkan di Alkitab ya, di Perjanjian Lama sampai Perjanjian Baru. Sekali lagi ada tahapan-tahapannya dan ada kapasitasnya masing-masing. Oke. Saudara, kita mau lihat kenapa Nuh diminta buat bahtera. Ada 2 poin yang kita mau bahas. Yang pertama, karena Nuh mendapatkan kasih karunia. Ya. Kita akan baca di dalam Kejadian 6 ayat ke-8. Sekali lagi dalam Kejadian 6 ayat ke-8. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Sekali lagi, Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Ini sisinya Tuhan. Ya, terserah Tuhan, siapa yang mendapatkan favornya Tuhan, siapa yang dapat belas kasihannya Tuhan, siapa yang disukai oleh Tuhan itu terserah dari sisinya Tuhan. Ya, yang kedua kita mau lihat, ya, kenapa Nuh diminta Tuhan untuk membuat bahtera? Kita mau lihat di dalam ayat yang Kejadian 6 ayat yang ke-9. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Nah, dari sisi manusianya, dari sisi Nuhnya, itu ada 3 poin yang harus kita pelajari bersama-sama. Yang pertama adalah seorang yang benar. Nuh itu seorang yang benar. Sudah, mari kita buka kebenaran firman Tuhan. Bagaimana firman Tuhan atau Alkitab berkata mengenai orang yang benar. Kita lihat di dalam Mazmur 37 ayat yang ke-30. Mazmur 37 ayat yang 30. Dikatakan, mulut orang benar mengucapkan hikmat dan lidahnya mengatakan hukum. Sekali lagi, mulut orang benar mengucapkan hikmat dan lidahnya mengatakan hukum. Jadi mulutnya Nuh ini adalah mengeluarkan kata-kata yang berhikmat dan lidahnya mengatakan hukum-hukum yang dari Tuhan. Kedua, kita mulai dalam Yeskiel 18 ayat 9. Yeskiel 18 ayat 9 dikatakan,
hidup menurut ketetapanku, ketetapan yang dari Tuhan, dan tetap mengikuti peraturanku dari Tuhan dengan berlaku setia. Ialah orang benar dan ia pasti hidup. Demikianlah firman Tuhan Allah. Jadi saudara, yang kedua adalah Nuh ini hidup menurut ketetapan yang daripada Tuhan dan mengikuti peraturan-peraturan dengan setia. Itu dua yang Tuhan katakan, itu loh namanya orang benar. Kembali lagi kita back to the Bible, bahwa menurut firman Tuhan yang dikatakan orang benar itu tadi dua, ya. Jadi mulutnya penuh hikmat, lidahnya mengatakan hukum-hukum yang dari Tuhan, dan dia juga mau hidup menurut ketetapan dan mengikut dengan setia peraturan-peraturan yang dari Tuhan. Kedua, ayat tadi yang kedua dikatakan bahwa Nuh ini hidup tidak bercela. Ya, kita mau lihat juga bagaimana kebenaran firman Tuhan mengatakan maksudnya apa hidup tidak bercela. Ya, kita mau lihat Mazmur 15 ayat yang kedua. Mazmur 15 ayat yang kedua. Dikatakan, yaitu dia yang berlaku tidak bercela, yang melakukan apa yang adil dan yang mengatakan kebenaran dengan segenap hatinya. Jadi buat mereka yang tidak bercela seperti Nuh adalah mereka melakukan sesuatu yang adil. Mereka melakukan sesuatu dengan kebenaran yang dari Tuhan di dalam hatinya. Nah, itu yang tidak bercela. Kita mau lihat lagi yang lain. Dalam Mazmur 119 ayat yang pertama. Dikatakan, berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak bercela, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Jadi Nuh itu waktu hidup menurut Tauratnya Tuhan. Sehingga dia disebut orang yang tidak bercela sezamannya. Oke. Yang ketiga, bagian daripada Nuh untuk dia mendapatkan mandat, untuk dia mendapatkan visi membangun satu bahtera adalah karena yang ketiga adalah Nuh ini bergaul, akrab, dekat, mengenal dengan Allah. Berbicara mengenai bergaul, berbicara mengenai sikap hati. Saudara, kalau saya tanya mungkin siapa temanmu? Oh ya, ada si A, si B, si C. Sejauh teman, sejauh yang biasa. Tapi namanya bergaul, karib, akrab itu pasti sudah lebih dekat ya dengan yang bersangkutan. Artinya orang ini bisa bergandeng tangan, bisa saling belajar satu, menyelami satu dengan yang lain. Dan orang ini juga sudah pasti akan punya kerendahan hati. Dalam hal ini kalau Nuh ini bergaul dengan Allah, karena Allah yang berotoritas, pastinya dia yang punya kerendahan hati. Dia yang tunduk dan taat kepada Tuhan. Nah, saudara, kita mau lihat di dalam Mazmur 25 ayat yang ke-9. Mazmur 25 ayat ke-9. Dikatakan bahwa ia membimbing orang-orang yang rendah hati, membimbing menurut hukum. Dan ia mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Saudara, kalau Nuh ini bisa bergaul akrab dengan Tuhan, kalau dia bisa melekat dengan Tuhan, berarti kan Tuhan membimbing hidupnya. Bagaimana Tuhan bisa membimbing hidupnya? Kalau Nuh punya kerendahan hati. Nah saudara, ada banyak orang yang bilang hari ini bergaul akrab dengan Tuhan. Iya, karena punya kerendahan hati. Tapi satu saat sisi lagi mungkin dia kadang tidak bilang, saya tidak dekat dengan Tuhan, tidak bergaul akrab dengan Tuhan. Kenapa? Ya karena saya tidak punya kerendahan hati. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena dia tidak mau meletakkan keinginannya, tapi dia mau tetap maunya ini ya ini. Tidak bisa menegosiasikan, tidak bisa melekat dengan yang lain. Nah saudara, berbicara mengenai bergaul sekali lagi yang dikatakan tadi. Tuhan mau membimbing, Tuhan mau bergaul dengan kita kalau kita punya kerendahan hati. Kalau kita tidak punya kerendahan hati, Tuhan tidak mau bergaul dengan setiap kita. Kalau kita punya kekerasan hati, dia juga tidak bisa mengubah hidup kita. Ya. Kedua, kita mau lihat dalam Mazmur 25 ayat yang ke-14. Mazmur 25 ayat yang ke-14. Dikatakan, Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia. Dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Jadi saudara, Tuhan bergaul akrab, karib dengan Nuh. Karena pasti Nuh orang yang takut akan Tuhan. Ya, sehingga semua perjanjiannya diperbuat dengan Nuh. Ya. Jadi saudara, kalau kita mau bergaul akrab, bergaul karib dengan Tuhan, kita juga harus takut akan Tuhan. Nanti perjanjiannya akan diberikan kepada kita. Saudara, kenapa perjanjian? Kita tahu kenapa
Nuh ini untuk membangun bahtera, karena Tuhan sudah mau melenyapkan semua yang diciptakan di atas muka bumi. Karena semuanya kelihatan jahat, tapi hanya Nuh yang mendapatkan kasih karunia di hadapan Tuhan. Makanya Nuh mendapat perjanjian dengan Tuhan bahwa dia akan memelihara kehidupan daripada Nuh dan keluarganya. Nah saudara, ini mengenai bagian daripada Nuh. Bagaimana Nuh diminta oleh Tuhan mendapat visi untuk membuat satu bahtera dari Tuhan. Ya. Jadi ada bagian yang dari sisi Tuhan karena Nuh mendapatkan favor, mendapatkan kasih karunia dari Tuhan. Ya. Yang kedua adalah karena Nuh melakukan bagiannya bahwa dia adalah orang yang tidak bercela, dia bergaul dengan Tuhan dan dia juga adalah termasuk orang yang benar. Nah saudara, tapi yang lebih penting dari semua itu, waktu saya renungkan, Tuhan kenapa sih Nuh kok disuruh membuat bahtera? Kenapa Nuh itu tidak disuruh membuat sekoci? Kenapa Nuh nggak disuruh membuat kapal? Kenapa Nuh nggak disuruh membuat mungkin perahu? Karena perahu kan cepat, cuma mungkin untuk berapa orang, kayu cepat. Kenapa Nuh itu kok suruh membuat bahtera? Saudara, waktu saya renungkan, Tuhan ingin setiap kita memperluas kapasitas hidup kita. Saudara, kembali lagi, waktu awal tadi saya bilang bahwa ada berapa transportasi yang dipergunakan di dalam Alkitab. Sekali lagi, waktu Tuhan Yesus dengan murid-muridnya pelayanan, dia seringkali menggunakan untuk berpindah satu tempat kepada tempat yang lain selain berjalan, juga menggunakan perahu. Perahu isinya ya murid-murid Tuhan dengan Tuhan Yesus. Kedua, yang lebih tinggi dari perahu adalah sekoci. Ya, tadi awal saya bilang bahwa sekoci 60 sampai 100 orang. Yang ketiga, naik lagi yang lebih besar, kapal. 270 sekian. Mungkin kapasitas 300 karena mungkin kan ada bagasi, ya ada bawa macam-macam. Dan yang terakhir adalah bahtera. Bahtera itu waktu saya baca sinopsis dan yang lain-lain diperkirakan mungkin bisa ratusan atau ribuan orang masuk ke dalam bahtera ini, saudara. Saudara, waktu saya renungkan, Tuhan mau berbicara bahwa inilah saatnya setiap kita memperluas kapasitas hidup kita. Jangan hanya yang itu-itu saja, saudara. Tapi bagaimana kita mau memperluas kapasitas kita? Bagaimana kita mau mengembangkan pengenalan akan Tuhan dan memperluas kapasitas hidup kita? Ada 3 yang saya pelajari, saudara. Yang pertama, kita harus tetap tunduk pada perintah dan janji Tuhan. Kalau kita tunduk pada perintah dan janji Tuhan, kita akan diperlebar hidup kita. Kita akan diperluas kapasitas hidup kita. Kita akan baca dalam Kejadian 6 ayat 14. Kejadian 6 ayat 14 dikatakan, buatlah bagimu sebuah bahtera dari kayu gofir. Bahtera itu harus kau buat berpetak-petak dan harus kau tutup dengan pakal dari luar dan dari dalam. Ini adalah perintah Tuhan untuk Nuh. Kalau Nuh gak mau ikut dalam perintahnya Tuhan, tidak akan pernah terjadi yang namanya bahtera. Ya, jadi yang pertama tadi saya katakan bahwa kita harus tetap tunduk pada perintah Tuhan. Dan yang kedua, setelah ada perintah dari Tuhan mengenai janji Tuhan, kita akan lihat dalam Kejadian 6 ayat 18 sampai 19. Dikatakan, tetapi dengan engkau, dengan Nuh, Tuhan atau aku akan mengadakan perjanjianku. Dan engkau akan masuk ke dalam bahtera itu, engkau bersama-sama dengan anak-anakmu dan istrimu dan istri anak-anakmu. 19 dikatakan, dan dari segala yang hidup, dari segala makhluk, dari semuanya, haruslah engkau bawa satu pasang ke dalam bahtera itu, supaya terpelihara hidupnya bersama-sama dengan engkau. Jantan dan betina harus kau bawa. Saudara, janji yang Tuhan berikan setelah memberikan perintah untuk buat satu bahtera, janjinya adalah supaya Tuhan boleh memelihara hidup Nuh dan keluarganya serta semua yang masuk ke dalam bahtera. Itu janji, saudara. Ya, jadi kalau kita mau diperluas kapasitas hidup kita, kita harus tetap tunduk dan taat pada perintah Tuhan. Dan yang kedua, pada perjanjian dengan Tuhan. Yang kedua, kita mau belajar bahwa pada saat kita tahu, pada saat Nuh membangun satu bahtera yang besar, kondisi saat itu belum ada tanda-tanda mau hujan, mau ada badai, mau ada apa, tidak ada. Sehingga pada saat Nuh membangun bahtera yang besar itu, pada saat kondisi yang normal, cuaca yang normal, dia perlu satu komitmen di dalam hidupnya. Ini perintah Tuhan harus saya kerjakan.
Apapun yang terjadi harus saya kerjakan. Nah, saudara, perlu ada komitmen yang Tuhan perintahkan dalam hidup kita. Sekali lagi, kita perlu komitmen. Saya yakin saudara, pada saat dia membangun bahtera itu, akan banyak sekali ejekan dari teman-teman, saudara, keluarga, dan yang lain-lain. Kamu ngapain? Kau buat bahtera, kondisi terang benderang seperti ini. Kondisi normal, tidak terjadi apa-apa. Kenapa kok kamu bangun bahtera yang seperti itu besarnya? Buat apa? Waktu saya renungkan, iya ya, pasti dia akan banyak dicemooh. Pasti dia akan banyak diejek oleh teman, tetangga, saudara, dan lingkungannya. Tapi apa yang buat dia tetap melekat dan membuat bahtera itu? Sekali lagi, karena komitmen. Saudara, kita mau belajar komitmen dengan Tuhan. Apapun yang terjadi, belajar komitmen dengan Tuhan. Sesuai dengan perintah yang kita dapat dari Tuhan. Pribadi lepas pribadi. Mari kita belajar komitmen. Dan yang ketiga, saudara. Yang ketiga, kita tahu bahwa pada saat sebelum Tuhan berbicara kepada Nuh, Nuh itu melahirkan 3 anaknya, dia berusia 500 tahun. Dan pada saat bahtera itu jadi, dia masuk ke dalam bahtera, usia Nuh sudah 600 tahun. Jadi waktu saya baca-baca sinopsis dan sebagainya, diperkirakan membangun bahtera itu memakan waktu sekitar 60 sampai 70 tahun. Ada yang bilang sampai 80 tahun. Saudara, bagaimana hidup saudara dan saya? Adakah janji-janji, adakah perintah Tuhan yang kita kerjakan? Dan kita tetap komitmen sampai sekian waktunya, atau kita hanya mengerjakan perintah Tuhan hanya cukup sehari, setahun, 10 tahun. Kita tahu saudara, Nuh mengerjakan perintah yang dari Tuhan kurang lebih 6 sampai 70 tahun. Sekali lagi, ada sebagian orang yang memprediksikan mengerjakan bahtera ini sampai 80 tahun. Bukankah itu cukup waktu lama? Apa yang Tuhan mau bilang? Bahwa pada saat kita mengerjakan perintah yang dari Tuhan, pada saat kita ada di dalam kapasitasnya Tuhan, itu kita tetap harus ada di dalam proses yang dari Tuhan. Jadi saudara, jangan pernah kita berkata, Tuhan aku capek, Tuhan aku lelah, keluarkan aku dari proses ini Tuhan, keluarkan aku dari panggilan ini Tuhan, biarlah aku pergi Tuhan, karena aku sudah gak kuat, aku sudah lelah, aku sudah capek. Saudara, Nuh itu terus diproses dengan perintah yang dari Tuhan. Tuhan terus membangun bahtera sampai 60-70 tahun. Tapi kita tahu endingnya, bahwa pada saat dia mengerjakan semua dengan kesungguhan hati, kita tahu hidupnya terpelihara. Nuh, keluarga, dan semua yang dibawa, semua makhluk hidup yang ada di dalam bahtera. Saudara, mari kita renungkan kebenaran firman Tuhan yang singkat ini. Adakah dalam hidup saudara dan saya sudah mengerti setiap perintah yang Tuhan berikan dalam hidup kita? Adakah kita tetap masih egois dengan keinginan kita? Tuhan, aku tidak mau diproses. Aku memang suruh membuat bahtera. Tapi kalau sampai 10 tahun aku gak mau, aku bosen. Tuhan, aku gak mau buat ikut perintahmu sampai terlalu lama. Karena lelah, karena capek, karena ini, karena itu. Tapi mari kita mau belajar untuk tetap ikut dalam prosesnya Tuhan. Pasti tidak enak, namanya proses pasti tidak enak. Tapi saudara, mari kita tundukkan hati kita kepada proses yang daripada Tuhan. Untuk kita tetap menerima perintah itu dan mengerjakannya dalam hidup kita. Sampai finish strong dalam hidup kita saudara. Mari kita renungkan kebenaran firman Tuhan. Bagaimana dengan hidup saudara dan saya? Apakah saudara dan saya ditentukan menjadi sebuah perahu? Apakah saudara dan saya ditentukan menjadi sebuah sekoci? Atau ditentukan sebagai sebuah kapal? Atau saudara dan saya dipercayakan untuk yang lebih besar? Membuat satu bahtera. Saudara, tujuannya adalah satu. Untuk memelihara banyak orang di dalam Tuhan. Tujuannya adalah satu. Untuk kita boleh diperluas kapasitas hidup kita. Untuk membawa jiwa-jiwa untuk mengenal kepada Tuhan kita. Tidak ada yang lain. Mari kita renungkan kebenaran firman Tuhan.
introspeksi. Bagaimana kapasitas hidup saudara dan saya? Bagaimana perintah Tuhan di dalam hidup saudara dan saya? Akankah kita terus berkembang di dalam kehidupan kita? Akankah kita terus meningkatkan kapasitas hidup kita di dalam Tuhan? Oleh karena itu saudara, persiapkan hidup saudara dan saya untuk memperluas kapasitas hidup kita bagi hormat kerajaan surga dan kemuliaan bagi namanya. Kira lama sikiri kita para pasikiri kita. Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami mau Tuhan, sekali lagi kami mau untuk diperluas kapasitas hidup kami. Untuk tidak hanya memikirkan hidup kami sendiri. Untuk tidak tetap egois akan keinginan kami sendiri. Tapi kami mau Tuhan belajar untuk tunduk dan taat kepada perintah-Mu Tuhan. Untuk kami terus Tuhan ada dalam kebenaran-kebenaran firman-Mu Tuhan. Untuk kami tetap boleh komitmen di dalam Kau Tuhan. Untuk kami tetap ikut dalam proses-Mu Tuhan. Sampai kapanpun Tuhan, kami tetap mau diproses oleh Engkau Tuhan. Buat saudara yang malam hari ini, pagi hari ini untuk ambil komitmen. Untuk mau diperluas kapasitas hidup saudara di dalam Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami mengucap syukur karena Engkau Tuhan yang dahsyat. Engkau Allah, Engkau juga Allah kami. Kami percaya Engkau yang menyertai setiap kami. Kami tahu Tuhan, kami tidak mampu melakukan apapun tanpa Engkau di dalam hidup kami. Tapi pagi hari ini, setiap kami mau komitmen Tuhan, mau ambil bagian dalam perintah-Mu, mau ambil bagian mengerjakan perintah-Mu, dan mau ambil bagian untuk memperluas kapasitas hidup kami di dalam Kau, bagi hormat kemuliaan nama-Mu. Kami percaya Tuhan, Kau berikan setiap kami kekuatan, Kau berikan setiap kami kemampuan untuk kami tetap berdiri di atas kebenaran firman-Mu, untuk kami tetap ada dalam kebenaran-Mu, untuk kami tetap ada dalam perintah-perintah-Mu Tuhan. Dan Kau boleh dapati setiap kami setia di dalam kehendak dan rencana-Mu. Dan Kau boleh dapati setiap kami Tuhan tetap melakukan bagian kami sampai finish strong di dalam Kau Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah setiap kami. Inilah komitmen setiap kami. Kami percaya Engkau yang mendengar, kami percaya Tuhan, Engkau menjadi saksi Tuhan atas komitmen setiap kami. Biar kehendak-Mu terjadi atas hidup setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur, kami kembalikan segala hormat kemuliaan bagi Yesus Tuhan Allah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita akhiri dengan pujian Ku beri kemuliaan dan hormat. Saudara, kita naikkan pujian ini, bersama-sama kita bangkit berdiri, bersama-sama kita menghormati Tuhan. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu, ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau.
letakkan tanganmu di tempat yang sakit. Letakkan tanganmu di dada ketika engkau punya problem permasalahan. Bahkan letakkan tanganmu di atas kepalamu. Bukan hanya tanganmu, tapi ada tangan Yesus di sana. Mari bersama-sama katakan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku meletakkan tanganku di tempat bagian yang sakit, di bagian yang lemah dalam tubuh ini. Dan aku percaya saat ini juga bilur-bilurmu sudah menyembuhkan. Aku terima kesembuhan, aku terima kuasa, aku terima pertolongan, aku terima keajaiban, aku terima nama di atas segala nama yang melakukan banyak hal dalam hidupku. Termasuk persoalan-persoalanku. Tuhan, kau akan selesaikan. Entah itu masalah ekonomi, rumah tangga, ibadah, pekerjaan, pelayanan. Kami mau serahkan hidup kami ke dalam tanganmu. Berkati kami. Kami percaya berkat Abraham, Ishak, Yakub juga turun dalam hidup kami bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Sebab itu kami tidak akan pernah kekurangan yang terbaik. Sekarang juga kami mengangkat tangan kami. Terima berkat yang mengalir dari tahta Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, yang terus menyempurnakan doa-doa kita. Kita terima dari yang tidak ada jadi ada, dari yang tak mungkin menjadi mungkin, oleh kuasanya yang bekerja di dalam kita. Satu persatu tergenapi, bahkan mulai sekarang sampai Maranatha, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya bersama katakan amin. Sampai jumpa, Tuhan memberkati dan shalom.